Tidak ada di era reformasi pemimpin yang begitu narsistik selain Jokowi ini. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Ya, kalau Pak Jokowi yang ditanya ya pasti ya. Siapa saja kalau ditanya ada yang bilang kamu jelek loh. Pasti dia akan membalasnya tentu saja dengan defensif duluan. Muncul ramai-ramai membela Jokowi. Apakah perlu yang ramai-ramai membela Jokowi ini langsung ke Belanda melakukan protes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustami Narda, sahabat BN, muncul ramai-ramai membela Jokowi ketika Jokowi masuk ke dalam daftar tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP yang bermarkas di Belanda. Ada apa ini sahabat BN? Dan apakah perlu yang ramai-ramai membela Jokowi ini langsung ke Belanda melakukan protes? Apakah perlu begitu? Atau apakah perlu kita melakukan introspeksi diri dengan adanya kejadian ini? Seperti yang dikemukakan tribunnews.com, setidaknya ada 7 pihak yang ramai-ramai membela Jokowi usai masuk daftar pemimpin korup dunia 2024. Karena berita ini terlalu panjang, saya akan membacakan kutipannya saja dari ketujuh pihak yang melakukan pembelaan terhadap Jokowi ini. Tribun News menurunkan berita di bawah judul 7 pihak ramai-ramai bela Jokowi usai masuk daftar pemimpin korup dunia 2024. Golkar, .2, propaganda. Berita ini Kamis 2 Januari 2025. Tribunnews.com. Sejumlah pihak ramai-ramai mengkritisi publikasi Organized Crime Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia tahun 2024. 1. Golkar sebut sebagai propaganda. Koordinator Koalisi Kader Partai Golkar KKPG sekaligus Koordinator Koalisi 40 Ormas Resmiring Pemuda untuk Jokowi Kopi Jogja Ahmad Yani Penjahitan menilai publikasi OCCRP sebagai fitnah dan propaganda. Sebab publikasi OCCRP dilakukan tanpa ada data yang akurat maupun bukti valid. Sampai detik ini, belum ada satu laporan dan dakwaan yang masuk ke penyidik KPK atau Kejagung soal dugaan korupsi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu. 2. Projo minta buktikan. Terpisah, Sekretaris Jenderal Sekjen Relawan Projo Handoko mendesak OCCRP untuk membuktikan tudingan Jokowi termasuk pemimpin korup. Ia juga mempersilakan publik untuk melaporkan Jokowi jika memang melakukan korupsi. Silakan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta. Jangan cuma sekadar omong-omong tanpa bukti, ujar Handoko Rabu. 3. Jokman tuding ada pesanan. Ketua Umum Jokowi Mania Jokman Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel meragukan kredibilitas publikasi OCCRP. Ia bahkan menyebut hasil OCCRP soal pemimpin korup dunia sebagai penilaian yang ngawur. Kredibilitas dan netralitas tim penilai OCCRP sangat meragukan. Terbukti dari hasil penilaian mereka yang ngawur. 4. Nasdem. OCCRP tak bisa dijadikan acuan. Politikus Nasdem Irma Suryani Caniago menyebut
OCCRP tak bisa dijadikan acuan sebab daftar pemimpin dunia paling korup disusun bukan berdasarkan data dan fakta. Lantaran kata Irma, OCCRP mengumpulkan nominasi tersebut lewat Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024. Yang pertama, lembaga tersebut OCCRP merilis publikasi berdasarkan polling, bukan data dan fakta, ujar Irma Rabu dilansir kompas.com. 5. PSI itu suara Barisan Sakit Hati. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia PSI melakukan melalui Wakil Ketua Umum DPP Andi Budiman berpendapat daftar yang dirilis OCCRP merupakan hasil dari suara Barisan Sakit Hati. Andi menyebut publikasi OCCRP merupakan bentuk barisan sakit hati yang gagal move on. Itu suara barisan sakit hati mereka yang belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres. 6. Praktisi hukum bisa dikualifikasikan sebagai fitnah. Akademisi dan praktisi hukum Albert Aries berpendapat publikasi OCCRP soal pemimpin terkorup dunia di 2024 bisa termasuk fitnah. Ia juga menilai publikasi tersebut bisa dikatakan sebagai penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. Tuduhan korupsi tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup. 7. Pengamat politik singgung kelemahan riset OCCRP. Pengamat politik yang juga pendiri Haidar Alwi Institut Haidar Alwi mengungkapkan segala bentuk tindakan kejahatan tidak bisa dibuktikan lewat jajak pendapat. Hal ini terkait publikasi OCCRP yang memasukkan Jokowi dalam daftar pemimpin terkorup dunia 2024. Ia menegaskan pembuktian tindak kejahatan hanya bisa dilakukan lewat sidang pengadilan. Sebelumnya, OCCRP merilis daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024. Ada 6 pemimpin dalam daftar tersebut, termasuk Jokowi. Berikut selengkapnya. Mantan Presiden Suria Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden RI ke-7 Joko Widodo Jokowi, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, pengusaha India Gautam Andani. Jadi agar bisa lebih lengkap dapat informasi dari berita ini, silakan dibaca berita tribunnews.com ini, sahabat BN. Coba kita saksikan pendapat berikut ini. Tidak ada di era reformasi pemimpin yang begitu narsistik selain Jokowi. Begitu Jokowi mendapatkan penghargaan, bisa bergembira. Ketika mendapatkan penghargaan yang tidak enak, protes. Dunia akan menertawakan Jokowi, Bung. OCCRP itu menilai Indonesia atau pemerintahan Presiden Jokowi mengapa sangat korup karena dia melakukan penyanderaan terhadap pimpinan partai politik. Korupsinya tidak dibuka, malah dilindungi. Ini artinya ada persekongkolan jahat di kabinet pemerintahan Jokowi. Jadi kalau ada protes dari Indonesia, dunia akan menertawakan gitu. Kok begitu Jokowi mendapatkan penghargaan bisa bergembira. Ketika mendapatkan penghargaan yang tidak enak, protes. Seharusnya ini menjadi pelajaran bagi semua pejabat. Jangan maunya dapat penghargaan yang bagus-bagus saja. Ketika dapat penghargaan yang buruk, lepas tangan. Kemudian defensif. Ini tidak layak, tidak kredibel, dan lain-lain. Loh, ini menjadi acuan. Acuan seluruh dunia, Bung. Wartawan investigasi, gitu. Sebagai juga wartawan investigasi, Iya. menurut Abang kenapa baru tahun ini diterbitkan nama Pak Jokowi? Memang Jokowi itu terutama di periode kedua ini, Bung, kelihatan sekali, terlihat sekali potensi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk bagaimana menempatkan anaknya, menempatkan menantunya, menempatkan anaknya juga sebagai wakil presiden. Ini dinilai tidak ada yang separah ini gitu loh di Asia, kecuali apalagi ini dia masih menjadi presiden. Tidak ada juga dalam sejarah Indonesia presiden yang menempatkan anaknya menjadi wakil presiden. Baru Jokowi ini saja. Boleh saya lebih detailkan bahwa periode kedua tahun terakhir. Iya.
kelihatan betul ya. Kelihatan betul. Periode kedua, tapi tahun terakhir ya. Iya. Menumpuk kekuasaan. Bung, bagaimana perpindahan, contoh kasus ya. Bagaimana Erlangga mendekat ke Partai Nasdem. Ada potensi mendukung Anies Baswedan pada saat itu. Batal. Ada apa di Golkar? Kemudian Erlangga dan Zulkifli Hasan mau merapat ke PDIP. Batal. Ada apa? Publik kemudian menerjemahkan bahwa ini pimpinan-pimpinan partai politik patut diduga tersandera kasus. Artinya apa? Korupsinya dilindungi. Ini yang kemudian dalam kasus Hasto juga begitu. Seharusnya peristiwa ini sudah terang benderang pada tahun 2020. Tapi baru 5 tahun kemudian. Artinya apa? Artinya ada kong kali kong, artinya ada persekongkolan jahat dalam tanda petik yang melindungi tokoh-tokoh elit-elit bangsa yang melakukan tindakan dugaan korupsi seperti itu. Ini dinilai bagaimana Indonesia yang katanya negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kok perilakunya seperti itu. Indonesia memperbaiki diri sejak era reformasi 98-99. Kok hasilnya tambah buruk? Ini adalah indeks persepsi korupsi paling buruk di Indonesia era Jokowi. Dan ini ilmiah, Bung. Karena mereka mengacu juga mencari data. Ada sumber-sumbernya. Sumbernya juga ilmuwan, segala macam. Bukan semata-mata mengeluarkan data sembarangan. Data divalidasi. ICW sebetulnya hasil rilis dari OCCRP itu punya alasan dan juga dasar yang cukup kuat begitu ya kalau kita merujuk ke sejumlah indikasi yang menunjukkan bahwa selama 10 tahun masa pemerintahan Joko Widodo dirinya kerap kali diduga menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi hasrat kekuasaannya atau oleh sejumlah ahli ini disebut sebagai tindakan otokratik legalisme gitu ya. Sebetulnya ada dua alasan untuk mendukung argumentasi ini. Yang pertama berkaitan dengan disorientasi politik hukum penguatan pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa pelemahan terhadap KPK secara institusional baik itu melalui revisi undang-undang maupun pemilihan pimpinannya yang bermasalah juga tentu tidak bisa dilepaskan dari campur tangan Jokowi sebagai presiden. Ini kemudian berakibat terhadap lemahnya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh tidak hanya KPK sebetulnya tapi juga oleh kejaksaan dan juga kepolisian, yang mana kemudian akibatnya kasus korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup konsisten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dugaan manipulasi pemilu. Sebetulnya dugaan ini tidak hanya terlontar dari kalangan di tingkat nasional begitu ya, tapi juga di tingkat internasional, di mana ini bisa ditunjukkan pada bulan Maret 2024 United Nations Human Rights Convention itu sempat mempertanyakan perihal dugaan intervensi yang dilakukan oleh Jokowi ketika mengubah peraturan undang-undang pemilu berkaitan dengan syarat ambang batas usia minimal calon wakil presiden, yang mana ini diduga sebagai cara atau langkah dirinya untuk memuluskan jalan putra sulungnya begitu ya, Gibran Rakabuming Raka, untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 lalu. Ini sekaligus juga hasil rilis ini sekaligus juga menjadi alarm begitu ya bagi pemerintahan Prabowo agar dirinya tidak menjadi pimpinan yang anti terhadap pemberantasan korupsi, yang anti terhadap upaya-upaya penegakan hukum anti korupsi. Apa ya dibuktikan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Ya kalau Pak Jokowi yang ditanya ya pasti ya, siapa saja kalau ditanya ada yang bilang kamu jelek loh, pasti dia akan membalasnya tentu saja dengan defensif duluan. Tapi sekali lagi saya mau mengingatkan semuanya, termasuk Pak Jokowi, termasuk Bang Noel, bahwa melihat reporting dari jurnalis seperti ini tidak boleh pakai kerangka hukum pidana. Belum pernah tuh ada putusan pengadilannya
Seperti yang saya katakan tadi, kita mau bicara Marcos, kita mau bicara Soeharto, kita mau bicara banyak pemimpin lainnya yang sampai kabur seperti Bashar al-Assad tadi, tentu saja tidak ada putusan pengadilannya, dan itulah tugas dari jurnalis untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Dan saya kira ini jadi bagus buat kita untuk memikirkan kembali, kalaupun belum ada putusan pengadilannya, kedepannya apa nih yang mesti kita lakukan supaya pemimpin yang seperti ini citranya tidak bisa muncul lagi dalam sistem kita yang demokratis. Dan sahabat BN, menyangkut kredibilitas dan integritas OCCRP ini, menurut informasi yang kita dapatkan, sulit meragukan kredibilitas dan integritas OCCRP ini. Sulit. Sebab semenjak dia melakukan investigasi tokoh-tokoh di berbagai negara di dunia, sudah banyak yang jatuh dan yang mengundurkan diri setelah laporan OCCRP ini dirilis ke dunia. Dan perlu juga agaknya kita ketahui bahwa ini bukan laporan dari Ormas atau NGO Indonesia. Ini organisasi internasional dan bukan organisasi Indonesia. Jadi kalau PSI mengatakan ini Barisan Sakit Hati yang belum move on dari kekalahan pada Pilpres baru lalu, tidak ada kaitannya rasanya dengan organisasi OCCRP ini. Sebab dia bukan berada di Indonesia. Dia tidak ikut memilih di Indonesia. Dan kalau kita bandingkan dengan hasil-hasil survei Indonesia yang meletakkan Jokowi pada posisi sangat tinggi selama ini dari berbagai survei tentang kepuasan rakyat Indonesia kepadanya, memang jauh sekali bedanya dengan apa yang dikemukakan oleh OCCRP ini. Tetapi kredibilitas, objektivitas antara OCCRP dengan lembaga-lembaga survei kita, tentu dunia yang perlu mengukurnya, bukan kita Indonesia. Jika memang ada kita di Indonesia yang kurang puas dengan hasil rilis OCCRP tentang Jokowi ini, bisa agaknya kita pergi ke Amsterdam di Belanda sana untuk melakukan protes ke kantor pusat OCCRP langsung. Tetapi kita juga perlu ingat tentang Jokowi ini nanti dirilis lagi ke dunia, apakah nanti kita tidak akan kelabakan. Sebab dari pengalaman selama ini, para pemimpin negara di dunia yang masuk ke dalam daftar ini sulit membantahnya. Sulit membantahnya. Jadi tentu harus juga kita pikir-pikir dulu, apakah nanti kalau dibongkar secara terbuka oleh OCCRP alasannya memasukkan Jokowi ke dalam daftar salah seorang terkorup di dunia 2024, apakah tidak akan semakin mempermalukan Jokowi lagi nanti? Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.